sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran, bukan menggantikannya. Jangan biarkan teknologi mengurangi esensi pembelajaran, tetapi jadikanlah sebagai sarana untuk memperluas dan memperkaya pengalaman belajar. Selamat pagi, nama saya Abner Andrianto Joko Wibowo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, bidang studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas 11 Maret Surakarta. Pagi hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Kristen 1 Surakarta di kelas DKV dengan materi dasar fotografi, submateri trilogi fotografi, bidang gambar, dan sudut pengambilan gambar. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Sehat semua? Nah. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Siapa? Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin belajar, berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan berkati materi kami yang akan diberikan oleh guru-guru. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Anak-anak, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian untuk presensi pada pagi hari ini. Marcel Haga? Nggak masuk. Marcelino? Kemudian Marcelino Putra? Kemudian Matthew? Nggak masuk. Mikael Abner? Nah, berarti pada pagi hari ini yang tidak masuk adalah 2 orang. Jadi ini belum ada surat izinnya, mungkin besok bisa disusulkan. Kalau kalian nanti tidak masuk, saya harapkan kalian tetap harus izin terlebih dahulu. Kita akan mulai pembelajaran di pagi hari ini. Ada yang tahu sosok ini enggak di dalam LCD itu? Ada tayangan, foto itu, ada yang tahu ini enggak? Namanya siapa? Namanya siapa? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Kalau enggak ada yang tahu, akan saya kasih tahu. Baik. Yang ada di depan itu adalah satu sosok fotografer terkenal di Indonesia sebenarnya. Nah, kalau kalian belum tahu, nanti bisa cari informasi tentang Darwis Triadi. Nah, Darwis Triadi itu siapa? Kalau kalian lihat ke depan, di atas papan tulis itu ada foto gambar Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Itu adalah karya dari Darwis Triadi. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa browsing sendiri. Bisa kan kalian melakukan browsing sendiri? Bisa. Nah, harus bisa. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang fotografi. Kira-kira peluang apa saja yang bisa kita lakukan sebagai seorang fotografer itu? Buka studio, kemudian apa lagi? Foto wedding. Sebelumnya, kalian bisa scan di atas atau scan QR code-nya. Kalau yang tidak bisa scan, saya akan kirimkan lewat link WA saja. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah semua ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti saya akan coba koreksi karena ini otomatis, jadi nilainya sudah langsung muncul. Nah, itu karena pemanfaatan teknologi anak-anak. Jadi, dengan teknologi pekerjaan kita lebih mudah. Seperti halnya ketika saya mengajar,
Laptop itu bisa kita kontrol melalui HP kita. Untuk pembelajaran, untuk nilai, seperti kalian ngerjakan saat ini juga sudah bisa diolah secara langsung. Baik, pernah nggak kalian melihat sosial media atau Instagram? Nah, Sering ya? Ini ada pertanyaan. Ketika Anda sedang membuka Instagram, muncul promo suatu sekolah menampilkan foto-foto tentang sekolah. Nah, kebetulan Anda sedang mencari sekolah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal apa yang membuat Anda tertarik untuk masuk dan mengenal sekolah dan tertarik ke sekolah tersebut? Nah, ketika kalian melihat promosi, yang kalian lihat itu apanya tadi? foto. Oke, fotonya. Bisa kita pahami ya? Berarti fotonya. Ada yang pernah membuat foto untuk promosi belum? Oke, belum pernah. Nggak masalah sih, tapi pada kali ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara kita membuat sebuah foto. Nah, tapi sebelumnya saya akan mengingatkan atau review dulu tentang materi yang kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat enggak? Tentang setting kamera. Nah, bisa dipahami semua ya? Atau masih ada yang bingung tentang setting kamera itu seperti apa sih? Ada enggak? Atau sudah mudeng semua? Oke, nanti kita akan coba review sebentar, kemudian kita akan masuk ke materi pada pembelajaran hari ini. Kita mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu apa? Dengan memperhatikan demonstrasi guru dan melihat tayangan video. Nah, untuk tayangan video nanti di link sudah saya kasihkan. Kalian bisa melihat secara mandiri karena itu videonya panjang. Kalian bisa lihat di situ. Dan dari pembelajaran ini nanti kita akan belajar tentang trilogi fotografi. Nah, trilogi fotografi itu apa? Nanti kita akan bahas di situ. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah kita akan belajar tentang bagaimana kita menerapkan bidang pandang atau bidang gambar dalam fotografi. Kemudian kita juga akan belajar mengenai sudut pengambilan gambar. Setelah pembelajaran ini kita akan ada suatu proyek yang akan kalian kerjakan. Nah, proyeknya apa? Silakan kalian akses LKPD-nya biar nanti kita tahu, oh kita mau belajar seperti apa dan tugasnya seperti apa. Baik, siapa yang sudah ketemu LKPD-nya? Saya, Pak. Oke, silakan salah satu baca yang keras LKPD-nya. Instruksi kerja. Tema yang diangkat sebagai judul tugas tentang membuat company profile program keahlian DKV. Di era perkembangan zaman yang serba cepat dan penggunaan teknologi yang semakin maju, kegiatan sosialisasi dan promosi bisa dilakukan dengan media apapun dan untuk menjelaskan tentang sekolah adalah company profile. Semuanya dengar apa yang dibaca Pitua? Oke, kalau sudah dengar berarti kita sudah tahu, oh apa sih arah pembelajaran kita ini. Nah, di situ dijelaskan bahwa kita akan membuat suatu company profile. Nanti kalian baca lagi saat kalian berdiskusi di kelompok-kelompok kecil, kalian coba nanti dibuat project itu. Ada yang tahu tentang trilogi fotografi? Ada yang bisa jelaskan trilogi fotografi itu apa sih? Nah, di depan itu ada link yang nanti kalian bisa akses untuk belajar. Nah, tapi sebelumnya ada yang punya pendapat trilogi fotografi itu apa? Pengaturan cahaya pada kamera. Oke, ada pendapat lain selain pengaturan cahaya? Tadi Yonatan menyebutkan ISO, speed, dan diafragma. Mungkin ada pendapat lain, sudah ada 2 teman kalian yang berpendapat. Mungkin salah satu bisa membaca fungsi diafragma itu apa? Diafragma berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk kamera. Nilai biasanya ditulis 2,8, 4,5, 5,6,
dan 11. Semakin besar nilai cahayanya yang masuk, semakin sedikit. Nah, itu terima kasih untuk Marcel yang telah membaca definisi dari diafragma. Nah, saya punya simulator, nanti kalian bisa akses juga. Tadi kalian menyebutkan bahwa 60 sama 20, hasilnya lebih cerah yang 60 ya. Oke, kita buktikan di situ. Ini adalah simulator kamera, kalian bisa akses di HP kalian bisa. Nah, kita melakukan setting seperti di kamera ini. Ini ada mode-nya, ada P, kemudian ada AV, ada TV. Nah, ini bisa kita ubah. Ini saya ubah ke M. Hasilnya kira-kira seperti apa kalau M ini? Ini adalah pengaturannya. Ketika kita berada di M, di kamera juga ada menu M, kemudian ada menu AV dan TV. Nah, ini kita F-nya atau diafragmanya kita naikkan menjadi 22. Hasilnya baling-balingnya kabur. Tapi untuk cahayanya sudah pas. Nah, link yang saya kirimkan, coba kalian buka. Kemudian kalian coba nanti di situ kalian akan mendapatkan menu semacam ini. Nah, kalian bisa ubah-ubah yang di diafragma. Nah, nanti coba kalian simpulkan. Nah, ini coba diubah diafragmanya yang ini, dari di tengah ke dulu aja. Nah, ini bisa kan? Ini hasilnya seperti ini ketika F-nya, diafragmanya, kita naik ke. Hasilnya beda atau tetap? Beda. Nah, kalau ini kita turunkan. Nah, background-nya blur. Aplikasi gitu, Pak. Ya, untuk belajar foto itu. Morin sudah? Perubahannya apa, Rin? Kalau ini berarti kamu mengubah focal length-nya atau jaraknya. Coba ini diubah. Ini lihat dulu hasil gambarnya. Background-nya seperti apa? Ini kita turun ke. Coba diturun ke. Hasilnya. Tapi objeknya, orangnya kelihatan. Berarti kamu bisa nyimpulkan enggak? Oh, kalau F-nya besar berarti efeknya apa? Nah. Objeknya jelas, background-nya ngeblur. Oke. Sudah? Bisa? Sudah nyoba semua? Dari uji coba kita tadi yang kalian lakukan secara mandiri, kemudian kita praktekkan yang di depan, kira-kira ada yang bisa nyimpulkan enggak? Saya, Pak. Oke, silakan Menurut Mas. kesimpulan saya dan saya praktekkan tadi, kalau F 0,5 atau 1 itu belakangnya kabur, Pak. Tapi kalau dibesarin ke 64 itu belakangnya bisa jelas. Oke. Itu pendapat dari Marcel. Mungkin ada pendapat lain, silakan coba Jonathan, pendapatmu apa? Oke Pak, pendapat saya kalau F-nya semakin besar itu background-nya kabur Pak. F-nya semakin besar, besar itu berapa nilainya? Misalnya itu kan ada 1,2 Ya. sampai ke 64 itu. Nah, besar itu yang 1,2 atau yang 64? 64 Pak. Kalau 64 hasilnya akan Pudar. pudar. Ya, bokeh itu. Oke, coba kita praktek ya. Itu berarti berkebalikan dengan Marcel. Kita praktek 1,2 hasilnya seperti ini. Kemudian 64 hasilnya seperti ini. Nah, background-nya itu kalau 64 kabur atau jelas atau cetok? Walik. Jelas, cetok. Walik, Pak. Oke, berarti kamu ke balik. Nah, memang ini angka-angka ini membingungkan. Kalau memang kita nggak paham, di trilogi fotografi ini kadang membingungkan. Kok bisa?
Nah, 64 itu bisa dikatakan besar. Yang besar apanya? Nilainya. Tapi untuk cahaya yang masuk itu kecil. Nah, kadang membingungkannya di situ. 1,2 itu kecil, tapi besar. Yang besar apa? Cahaya yang masuk. Jadi nanti untuk pemahaman ini kalian saya harapkan benar-benar dipahami. Ini fondasi kita dalam belajar fotografi. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan, oh ternyata F-nya itu nilainya kecil, nilainya itu kecil, 1,2 itu kecil, akan menghasilkan cahaya yang besar. Bisa dipahami semua? Bisa. Oke, kalau bisa, saya akan tambahkan materi sedikit, tapi ini kalian bisa lihat saja, nanti mungkin kalian sudah memahami. Nah, setelah kita mempelajari isospeed diafragma tadi dan pengaturannya seperti apa, kita akan belajar mengenai bidang gambar. Nah, ini saya buat dalam bentuk gambar, bukan tulisan. Kalau tulisan kadang kita untuk membandingkan itu susah. Kalau dari gambar kalian bisa lihat secara langsung. Coba itu diperhatikan dari kiri ke kanan, ekstrim long shoot. Itu berarti objeknya kelihatan kecil dibanding dengan background-nya. Kemudian ada long shoot. Nah, ibaratnya kita orang ya satu tubuh itu kelihatan semua. Medium kita potong sebatas lutut. Coba ini saya akan tampilkan beberapa. Nah, coba di sini dilihat. Nah, kalau yang terlihat di layar itu termasuk bidang gambar apa? Close up. Nah, ini bukan di endorse saya ya. Ini close up beneran. Kalau itu close up ya beneran sih. Oke, jadi ini close up. Kemudian ini apa? Nah, tadi yang sebatas pinggang tadi apa? Medium. Nah, yang ini. Nah, ini ketika kalian bermain ke pantai, kemudian foto dengan temannya. Ini termasuk extreme long shoot. Oke. Jadi kalian paham ya, bidang gambar itu ternyata seperti itu. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalau bidang gambar, kemudian trilogi fotografi itu saling ada kaitannya. Nah, kemudian setelah kalian paham tentang bidang gambar, kemudian trilogi fotografi, kalian juga harus menguasai sudut pengambilan gambar. Baik, dari penjelasan ini tadi tentang sudut pengambilan gambar, mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada yang belum jelas, silakan bertanya. Saya, Pak. Oke, silakan. Kan kita harus memperhatikan sudut pengambilan gambar. Nah, fungsinya itu untuk apa, Pak? Oke, fungsi sudut pengambilan gambar. Mungkin ada yang mau bantu jawab dari pertanyaan tadi. Oh, silakan, Morin. Foto biasa akan nampak menjadi luar biasa ketika pengambilan gambar dalam sudut pandang yang berbeda-beda, Pak. Mungkin ada pendapat lain selain punyanya Morin tadi? Atau setuju semua? Oke, nah itu materi yang kita pelajari hari ini. Nah, saya tadi akan mencoba menampilkan hasil pekerjaan kalian untuk pretest tadi. Ini adalah hasil dari kalian mengerjakan pretest tadi. Nah, dari hasil pretest ini nanti kita akan gunakan untuk membuat kelompok. Saya akan memilih nilai yang tertinggi untuk menjadi ketua kelompok. Nah, di sini yang tertinggi adalah Marsha, kemudian Yonatan, Abner, kemudian ada Morin. Nah, nanti menjadi ketua kelompoknya. Kemudian, nanti ketika kalian berdiskusi di kelompok, coba kalian diskusikan tentang proyek yang akan kita buat tadi. Nah, masih ingat proyeknya apa tadi? Membuat apa? Company profile. Nah, saya ingatkan lagi kalau nanti yang lupa. Dan nanti kalian bisa akses lagi
di link yang ada, kemudian kalian bisa diskusikan di kelompok. Nah, di pagi hari ini kita akan membuat company profile dengan ketentuan kalian membuat atau mengambil foto-foto aktivitas dari desain komunikasi visual yang dilakukan di jurusan desain komunikasi visual. Kemudian kalian nanti di akhir akan mengupload tugas-tugas tersebut ke dalam drive atau classroom yang ada di yang sudah kita buat. Nah, classroomnya nanti kalian bisa akses, kemarin sudah kita buat. Nah, ini untuk classroomnya. Pekerjaan selesai, buat sebuah presentasi tentang company profile. Dari penjelasan ini ada yang ditanyakan dulu sebelum kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing? Ada enggak tentang LKPD? Tidak. Kalau tidak ada yang saya sebutkan tadi, Morin, Marcel, Abner, Jonathan, silakan kalian menjadi ketua kelompok, kemudian kelompoknya sesuai yang kita sepakati kemarin, kalian bisa bergabung ke situ. Kamu celayarnya buat motornya di sini. Ini kan ada sing 1/4 ini. Ada oren-oren itu. Oren-oren itu nandain kalau kita baru ngatur di posisi 1/4 ini. Untuk ngaturnya ini, yang kiri ini toh digeser, diputer-puter. Terus sampingnya lagi kan ada angka F. Buat ngatur angka F-nya dipencet dulu, baru digeser. Berarti harus dipencet. Kalau dipencet. Nah, kita tak colke balik nih. Jadi so gonta-ganti lagi. Terus samping ini kan ono ISO. ISO niki gantine nggon iki. Ono tulisan ISO iki lho. Tombol dhewe. Jadi dipencet sik to. Dipencet kan ganti. Komputernya ya padha iki nih, nggo iki nih, diputer-puter. Wes. Oke nih ya ISO nih. Jadi ISO nih. Heeh, kok balik biasane. Namanya moto pencet iki. Wes langsung ning settingan foto. Namanya motone kan iki ngerti tau kowe. Cuma iki. Namanya balik ke settingan iki nih. Ini iki mode-modene. Kita di sini kan mode pakai auto ya, auto setting. Jadi kita bisa nyeting sendiri, custom. Manual. Untuk diafragma kamu bisa pakai yang ini kan shutter speed. Ya. Ini diafragma. Nah, ini kan kalau yang ada kuningnya berarti dia aktif. Nah, kalau mau pindah ke sini berarti kamu pencet tombol AV. Nah, ini bisa kita putar yang ini. Oke. Nah, ini mungkin kameranya kemarin itu kan ini serinya 4 digit. Kalau di 2 digit beda, kayak yang dipakai kelompoknya Jonathan itu beda. Dia langsung ada tombolnya, tapi kalau ini memang harus pakai yang ini. Jadi hasilnya sama sih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sudah cukup untuk diskusinya? Oke. Kalau sudah cukup, kalian bisa melakukan foto mungkin di luar ruangan boleh, mau di sini boleh, bebas.
Nah, ini kamu bisa manual fokus. Ini bisa difokuskan ke UL atau ke layarnya. Ini saya fokuskan ke UL-nya. Kemudian ini tak fokuskan ke layarnya. Nah, hasilnya kan semacam ini. Cara fokus ini ke orangnya sama ke ini. Ini kan manual fokus, ini diputar. Oh ya. Itu, paham? Coba. Nah, bagus gitu. Oke. Kalau ke orangnya pasti Orangnya berarti putar lagi. Oke, cukup. ya. Nah, Oke. itu kan kamu praktek ke F-nya tadi sama manual fokusnya. Baik, sudah selesai semua untuk proses editingnya? Oke, baik. Kalau sudah selesai, bagaimana? Capek atau tidak? Biasa. Oke. Coba sekarang kalian bisa bangkit berdiri sebentar. Silahkan bangkit berdiri. Oke, kameranya dilepaskan dulu, ditaruh. Nah, yang cowok berhadapan dengan cowok, cewek dengan cewek. Oke. Karena kita habis aktivitas di luar, tentunya kalian capek. Ini bukan untuk berkelahi, tapi kita akan mencoba untuk meringankan beban teman kita. Coba sekarang kalian berbalik, salah satu berbalik. Tadi berhadapan-hadapan cowok dengan cowok. Sekarang coba pijet punggungnya temenmu sendiri. Yo gini, langsung. Dibalik aja, yuk. Nggak apa-apa, ayo. Ini kasihan dipijeti. Nah. Dah sekarang gantian, kalian berbalik gantian. Yo. Yo, udah. Baik, sudah. Nah, ini sebenarnya hal sederhana, tapi kalau kita, silakan duduk dulu. Nah, duduk dulu. Hal sederhana yang kita lakukan ini adalah membantu meringankan beban teman kita. Meskipun bentuknya kecil, tapi itu sangat bernilai. Itu perlu kita kembangkan dalam kita berinteraksi di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun kalian berada. Itu hal-hal kecil yang membantu orang itu kalian harus kembangkan. Baik, nah untuk saat ini kita akan melakukan presentasi dari hasil karya kalian. Sebelum kita presentasi, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing biar semuanya bisa menghadap ke depan. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Yuk diangkat, kursinya diangkat. Kalau sudah, kita akan melakukan presentasi. Baik, siapa yang akan melakukan presentasi terlebih dahulu? Silakan. Oke, silakan maju ke depan. Oke, silakan Marcel untuk melakukan presentasi. Baik, sebelumnya terima kasih Pak buat waktunya. Jadi selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan, mungkin teman-teman udah pada dilihat di layar, di LCD. Ini adalah salah satu bentuk praktek saya. Tadi saya memfoto Yoel. Nah, tadi saya pencet ke AV untuk memanualkan. Jadi, saya pada saat Yoel ini duduk tadi, saya pencet ini, bunderan ini, ringnya ini saya putar untuk untuk memfokuskan ke laptop. Nah, kalau saya mau diputar ke kiri, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tapi kalau saya memfokuskan ke Yoel, saya tinggal geser sedikit, tinggal memfokuskan membalikkan ininya, ringnya ini, memutar ringnya lagi. Seperti itu, Pak. Itu, ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau belum ada, coba saya akan bertanya ke kelompoknya Marcel. Nanti mungkin kelompok yang lain bisa membantu.
Nah, foto ini tadi kamu ambil di dalam ruangan atau luar ruangan, Sel? Ini. Di dalam ruangan. Berarti settingmu, untuk settingnya, kamu menggunakan ISO tinggi atau rendah ini tadi? ISO-nya harus tinggi, karena cahayanya kurang. Nah, dari kelompok lain mungkin bisa menambahkan atau bisa bertanya ke kelompoknya Marcel tentang apa yang telah dilakukan. Oh ya, silakan. Itu tuh Marcelino kamu pakai angle apa ya, Sel? Oh iya, gini saya tadi aku pakai mode teknik. Jadi menggunakan high angle. Oke, mungkin setelah Stella tadi ada yang lain mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Jadi Sel, saya ingin bertanya, ISO yang kamu gunakan itu seperti apa? Maksudnya kecerahannya tingkat berapa? Supaya aku cek dulu di info ya, bentar ya. Oh, ini Arifno. Jadi tadi aku kecerahannya ISO itu di 3200. Oh, iya. Makasih. Ya. Oke, ada lagi? Kalau memang nggak ada, cukup presentasinya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Marcelino. Oke, nah itu presentasi dari kelompoknya Marcelino. Silahkan kalau mau ada yang presentasi lagi, silahkan kalian bisa maju ke depan. Silahkan Jonathan. Oke, silakan Jonathan untuk presentasi. Sebelumnya, terima kasih untuk Pak Abner yang sudah memberikan waktu kepada kelompok saya. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan mengenai apa yang sudah kita dapat hari ini. Sebelumnya, teman-teman bisa lihat poster yang saya buat, yang kelompok saya buat. Kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual merupakan ilmu yang kita pelajari, yang diajarkan kepada kita mengenai bagaimana cara kita untuk menginformasikan, menjelaskan, menggambarkan kepada audiens tentang apa yang ingin kita sampaikan mengenai karya yang ingin kita buat. Ada 4 foto yang memiliki maksud sendiri-sendiri. Foto pertama yaitu foto ini kita abadikan untuk memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana proses seseorang atau proses fotografer dalam memfoto atau mengabadikan sesuatu. Seorang fotografer yang sedang mengatur ISO, mengatur diafragma, mengatur shutter speed untuk menyesuaikan dengan objek atau halaman yang ingin dia ambil. Kira-kira sekian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Itu tadi presentasi dari kelompoknya Jonathan, Yemima, kemudian ada Stella. Mungkin ada yang ditanyakan, tadi presentasinya cukup jelas dan baik, komplit sih itu. Kemudian mungkin ada yang mau menanyakan dari presentasinya tadi. Ada enggak? Mungkin ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silakan. Itu kamu edit posternya pakai aplikasi apa? Untuk saya hari ini ngedit posternya ini pakai aplikasi Canva yang ada di HP supaya mempersingkat waktu juga. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari hasilnya? Oke, silakan. Itu yang dipakai apa, Sel? Untuk foto yang kita taruh di sini, untuk foto pertama dan kedua itu menggunakan eye level, yang ketiga menggunakan high angle, dan yang terakhir, yang keempat itu menggunakan low angle. Oke, ada lagi? Tidak ada? Nah, itu sudutnya sudah mengaplikasikan 3 sudut pengambilan gambar. Ada high, ada low, ada eye level. Nah, saya harapkan nanti ke depan kalian akan lebih baik lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan kembali tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Jonathan. Nah, baik. Kalian coba jawab beberapa pertanyaan.
Nah, itu ada pertanyaan. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Itu kalian bisa jawab. Itu kalian tinggal pilih aja sih. Gimana? Yang itu dibuka aja di grup, linknya dibuka langsung. Mentimeter. Nah. Ini penggunaan simulator kamera tadi bisa membantu kalian untuk memahami materi atau tidak. Nah. Oke, itu jawaban-jawaban dari kalian. Nah, dari masukan kalian ini, saya nanti akan mengevaluasi pembelajaran di pagi hari ini agar kita bisa lebih baik dalam melakukan pembelajaran. Nah, di akhir ini kalian bisa akses 1 kali lagi untuk mengerjakan. Nah, untuk link post test itu ada di situ, silahkan diakses. Selesai semua? Baik, akan saya lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini kalian bisa lihat dari pretest tadi sampai ke sini itu sudah ada peningkatan. Jadi, kegiatan pembelajaran hari ini sudah bisa kita gunakan atau kita sudah bisa menyimpulkan bahwa nilai kalian dari sebelum mengikuti pembelajaran dan setelah mengikuti pembelajaran itu berbeda. Hasilnya akan lebih baik. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, kita mau mencoba untuk menyimpulkan apa sih pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, mungkin ada yang mau membantu saya untuk membuat kesimpulan. Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya, ketika kita melakukan pemotretan di dalam dan luar ruangan, kita membutuhkan setting kamera yang berbeda. Di dalam ruangan membutuhkan ISO yang tinggi, karena ruangannya gelap, shutter speed, dan diafragma mengikuti. Oke, nah mungkin ada lagi yang mau menyimpulkan. Pada garis besarnya kesimpulan tadi memang seperti itu. Jadi kalau di dalam ruangan cahaya relatif sedikit, ISO-nya akan lebih tinggi daripada kita motret di luar ruangan. Seperti yang dilakukan Marcel tadi, itu ISO-nya tinggi, di atas 3000. Kalau di luar ruangan biasanya 200 sampai 400. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini. Dan untuk refleksi secara umum kalian nanti bisa kerjakan di rumah, nanti bisa dikirim lewat link yang saya berikan tadi, kalian bisa kerjakan. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari teknik fotografi, misalnya panning, kemudian slow motion, kemudian ada zooming, itu pengembangan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silahkan salah satu memimpin doa untuk kita akhiri pembelajaran saat ini. Oke, silahkan. Baik teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami sudah selesai belajar Tuhan yang diberikan oleh materi guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Silakan kalian melanjutkan aktivitas kalian selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.